Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiikum barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini uh, Ana bisa berbincang-bincang dengan kawan Ana ya yang sekarang kuliah Iya, di mana? Sah di Sah di Al-Fatimiyah University Sharjah. untuk mempersingkat waktu ya karena mungkin di sini sudah sore. Iya, udah Silahkan sore juga. aku perkenalkan diri dulu lah biar enak gitu ngobrolnya. Oke, oke, oke. Kalau nggak kenal kan nggak itu katanya. Nggak Wah, afdol. benar. Bukan nggak kenal, tapi nggak afdol. Udah, bismillah, nah mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatan wassalaman ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'du. Ya, pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang salah satunya yang paling terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat kita masih bisa berjumpa walaupun hanya ya melalui sosial media. Dan juga salawat dan salam tak pernah terlupakan untuk baginda kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga beserta keluarga dan juga para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya hingga akhir zaman. Oke teman-teman, pertama-tama mungkin Ana akan memperkenalkan diri Ana dulu. Mungkin sebagian teman-teman semua yang menonton dan juga Ustadz Anjab mungkin udah kenal lah sama Ana. Ana lulus Ana bebas seperti Ustadz Anjab. Tapi mungkin ada teman-teman yang lain juga yang baru yang belum kenal sama Ana gitu. Ya udah, nama Ana Darmawan. Asal Ana dari Lampung, yaitu di Lampung. Ana lulusan Binbas juga, Islam Wisata Binbas, lulusan tahun 2017, angkatan ke-12. Umur Ana 21 tahun, alhamdulillah. Dan Ana alhamdulillah sekarang masih menempuh kuliah di Al-Qasimiyah University. Udah itu aja. Apalagi nih yang perkenalan? masih masih lajang kan ya? Oh iya, status masih lajang. Jadi masih Sih. bisa ya kalau ada ahwat kan. Ya Oh masih iya mau nih, fokus dulu. Biar dulu. Gimana? ya nih, pertanyaan nih, kenapa sih antum memilih kuliah di Al-Qasimiyah University? Kenapa nggak kuliah di tempat lain? Alasannya mungkin Oke. kita yang sebenarnya gitu. Oke, sebelumnya mungkin Anda perjelaskan dulu perjalanan kenapa sih Anda kok bisa memilih di Al-Qasimiyah University. Yang pertama, dulu waktu Anda lulus dari Binbas, ketika musyrif waktu itu, Anda salah satu di antara teman-teman yang lain juga, yang salah satu santri yang pencari beasiswa gitulah. Anda udah pernah daftar di Madinah, udah pernah daftar di King Khalid, dan juga udah pernah di King Abdul Aziz, dan juga pernah daftar di Mesir sih, dan juga di Yaman. Mesir dan Yaman ini apa ya, sudah diterima, tetapi kan di Mesir sama Yaman ini kan nggak beasiswa, pakai biaya sendirilah, biaya kehidupannya dan lain-lain gitu kan. Dan pada suatu saat ketika 2018 kalau nggak salah itu 2019 awal, anak kan sudah tidak daftar-daftar lagi tuh, tidak ada kepikiran buat kuliah di luar negeri karena mungkin belum ada info kalau anak keterima di Madinah ataupun di King Abdul Aziz ataupun di mana lah ya, di Arab Saudi, belum ada keterima satupun gitu. Ya akhirnya anak memutuskan untuk mengambil kegiatan lain seperti anak memperbaiki tajwid dan lain-lain. Anak tidak memikirkan untuk kuliah di luar negeri lagi gitu waktu itu, karena ya anak berharap suatu hal yang belum pasti gitu kan. Dan suatu saat ketika bulan Februari kalau nggak salah itu, bulan Februari atau Maret, Ana dengar di web ada buka pendaftaran Al-Qasimiyah University. Ana kira pertama Al-Qasimiyah itu
terputus ya sambungannya. Terputus. Terputus. Sebentar, sebentar. Oke, coba nyala yang bagus tuh. Tiba-tiba mati listrik di sini. Oh, pantesan. Sudah jelas nggak suaranya? Udah jelas. Jelas. Nah, oke, lanjut ulang lagi tadi. Nah, pada suatu saat ketika bulan Februari ataupun Maret kalau nggak salah itu, Ana dengar kalau Al-Qasimiyah University buka pendaftaran. Ana nggak tahu sama sekali apa itu Al-Qasimiyah University dan lain-lain. Ana akhirnya cari info lah di web segala macam. Al-Qasimiyah University itu adalah salah satu universitas yang ada di Uni Emirat Arab. Ternyata bukan di Arab Saudi, dia di Uni Emirat Arab gitu. Ya akhirnya Ana daftar. Ketika Ana daftar itu, ya daftar online sama kayak kuliah-kuliah lain. Ana daftar apa ya? Tidak seperti Ana dulu pertama kali daftar tuh berharap semangat banget. Ya daftar ya sekedar daftar lah. Semoga aja kalau seandainya baik dan yang terbaik buat Ana pasti Allah kasih jalannya. Kalau seandainya tidak ya mungkin Ana dikasih jalan yang lain seperti itu. Ana tidak tidak terlalu berharap gitu untuk keterima di Uni Emirat Arab atau keterima di universitas-universitas yang ada di Arab Saudi gitu. Ketika itu karena udah udah menunggu lama tapi tidak ada hasil gitu. Tapi alhamdulillah 3 bulan kemudian, jadi infonya Al-Qasimiyah University ini beda dengan di Arab Saudi. Kalau Arab Saudi kan kayak Madinah, seperti di King Abdul Aziz dan lain-lain, itu mereka menunggu 1 tahun kalau nggak salah itu. Ya, 1 tahun baru keluar, ya kan? Kalau Al-Qasimiyah University ternyata tidak lama, paling cepat itu 1 bulan. Dan paling lama itu sekitar 5 bulan. Kita dikasih info kalau kita dapat wawancara ataupun lainnya. Nah, ketika itu setelah Anda daftar bulan Maret, Anda dapat email lagi dari pihak UNIF, yaitu email wawancara ketika bulan Juli kalau nggak salah. Ketika Juli Anda dapat email wawancara sama para masyayikhnya itu melalui Skype. Jadi cuman kayak seperti ini. Seperti percakapan aja sama syaikh tapi pakai bahasa Arab gitu. Nah, ketika bulan Juli waktu itu, daftar ada anak wawancara ketika bulan Juli itu. Setelah wawancara, ya udahlah kata teman-teman yang udah wawancara insya Allah katanya. Cuma dia belum bisa memastikan gitu. 50% dikasih diprioritaskan gitu. Seperti itu. Nah, setelah dari bulan Juli dapat email wawancara lagi ketika bulan Oktober. Nah, setelah dapat Oktober itu baru keterima berangkat ke sini. Nah, seperti itu. Dan sekarang Ana ya di sini, alhamdulillah. Untuk ini berkas-berkasnya, persyaratannya itu apa aja ya supaya mungkin ada yang ingin dapat. Berkas-berkasnya ya. Sebelumnya Ana perkenalkan dulu Al-Qasimiyah University. Al-Qasimiyah University ini adalah salah satu universitas yang ada di Uni Emirat Arab. Yang Al-Qasimiyah Universitas ini ataupun Gubernur Syarjah itu diambil dari nama gubernurnya. Nama gubernurnya itu Sultan Ibnu Muhammad Al-Qasimiyah. Nah, jadi ini universitas atas nama beliau dan juga pakai biaya dari uang beliau sendiri, bukan dari uang negara, seperti itu. Nah, ini universitas ini dibangun pada tahun 2015. Jadi universitas ini masih baru, tidak seperti di universitas-universitas lain yang sudah lama, mungkin udah 20 tahun, 30 tahun. Kalau ini baru berjalan 6 tahun ataupun 7 tahun. Yang mana mahasiswa yang sudah wisuda itu baru 2 angkatan, kalau nggak salah, seperti itu. Untuk apa nih? Berkasnya ya atau pendaftaran ya? Itu pendaftaran. Oh iya, untuk pendaftaran alhamdulillah dia buka pada bulan Maret. Awal bulan Maret ini udah buka. Tapi kalau tutupnya tidak dikabarkan kapan tutupnya, tapi biasanya nanti seminggu sebelum tutup itu nanti dikabari. Sedangkan untuk berkasnya itu yang paling pertama, yang paling inti itu adalah ijazah dan paspor. Yang paling pertama yang harus diberikan itu ijazah, paspor, terus rapot, dan juga cek kesehatan, sama sih seperti kuliah-kuliah lain, terus SKCK, apalagi ya, dan juga terjemahannya, seperti itu. Kalau ijazah kita belum berbahasa Arab,
ya harus kita terjemahkan dulu ke bahasa Arab. Raport kita belum berbahasa Arab, harus terjemahkan dulu ke bahasa Arab, seperti itu. Nah, itu aja sih untuk berkasnya. Ada syarat tambahan, yaitu umur tidak melebihi dari 20 tahun. Jadi untuk yang pengen daftar, walaupun dia barusan keluar tahun ini, tapi umurnya sudah 22 tahun, itu qadarullah tidak bisa, belum bisa daftar, karena maksimal umur syarat di sini dari pihak UNIP itu maksimal 20 tahun umurnya. Seperti itu. Tidak seperti Madinah. Kalau masalah Madinah itu 25 tahun kan, kalau 25 ya. Nggak tahu di sini 20 tahun aja. Berarti muda-muda ya yang kuliah di sana ya. Iya, muda-muda. Ada yang masih umur 17 tahun, masih ada juga di sini. Ada sih. Itu kalau Anda 21. Apa? Suaranya nggak jelas. Apa? Angkatan antum atau siapa yang 17 tahun tadi? Angkatan Anda juga ada. Angkatan terbaru ini sih. Kalau angkatan yang sebelumnya enggak. Kayaknya nggak ada lah 17. Untuk kegiatan di sana itu apa aja, mungkin bisa dijelaskan juga gitu. Ya, ini kan menjelasin tentang kegiatan sini ya, sebelum lockdown lah ya. Kalau lockdown mah banyak waktu kosong gitu. Kalau kegiatan di sini ya, pertama kita bangun pagi seperti biasanya, sholat subuh. Setelah sholat subuh kita persiapan untuk berangkat kuliah. Kuliah itu sekitar jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu kegiatan kuliah. Dan setelah dari kuliah itu, ya biasanya di masjid. Kalau habis asar itu ada kayak seperti kajian-kajian gitu, mulazamah. Tapi tidak lama seperti mungkin di Madinah kan. Kalau di Masjid Nabawi mungkin setiap waktu sholat tuh ada gitu kan. Kalau di sini setiap habis asar tapi nggak setiap hari, ada hari-harinya. Mungkin hari Senin, Rabu, Kamis, seperti 3 hari gitu. Nggak setiap waktu sholat, nggak setiap hari gitu. Jadi hari-hari tertentu. Dan juga setelah maghrib ada kajian di masjid, dan juga habis isya ada kajian. Tapi kegiatan kajiannya ini tidak rutin setiap waktu sholat ataupun setiap hari, enggak. Jadi ada hari tertentu. Kadang 2 minggu sekali, 3 minggu, 2 minggu sekali ya. Seminggu 2 kali ataupun seminggu 3 kali. Itu kegiatan di sini. Dan juga kalau permainan ataupun ekstrakurikuler ya sama lah, bola tuh mesti di mana-mana ada bola. Karena rata-rata semua mahasiswa itu mesti suka bola, nggak mungkin nggak suka bola. Oh iya, tadi bola, cara daftarnya tadi belum dijelaskan sebenarnya. Maksudnya lewat online atau lewat mana gitu? Oh iya, daftarnya itu cuma satu jalur, daftar online doang, online aja, nggak ada daftar-daftar lain. Mungkin kalau kuliah lain kan mungkin ada melalui lewat rekomendasi syekh siapa. Di sini nggak ada, melalui real. Apa sih? Ya realnya itu pakai daftar online aja. Udah, setelah daftar online, kalau kita dapat wawancara, setelah wawancara nanti ditentukan diterima atau tidaknya, layak apa enggak diterima di sini nanti setelah wawancara. Sedangkan untuk untuk cara pendaftaran mungkin apa prosedur-prosedurnya mungkin bisa dilihat di akun PPMI kita, yaitu Al-Qasimiyah University. Akunnya ini anak kasih aja, ditulis di sini. Nanti kita sematkan. Ada ya akun IG-nya ya? Akun IG-nya, akun apa sih namanya? Oh itu tuh mungkin bisa ya antum sematkan coba. Ya, aku.id. Untuk teman-teman yang mungkin ingin melihat info lebih lengkapnya, kalau mungkin Anda jelaskan di sini kan nggak mungkin kan, waktunya panjang, dan juga mungkin nggak ingat gitu, nggak ingat semuanya. Cara-caranya dan lain-lain lah, tentang info beasiswanya apa aja sih. Info beasiswa ya intinya pertama itu di sini 100%, kalau orang bilang sih 100% beasiswa. Yang pertama beasiswanya itu ya biaya kuliah, terus asrama free gratis, terus biaya cek kesehatan kita kayak dapat BPJS gitulah, BPJS. Terus apa lagi, biaya buku, udah itu aja sih yang beasiswa. Dan juga mukafaah, dapat uang jajan gitu setiap bulannya. Ya kalau untuk lain-lain luar negeri gimana? pasti ada. Kalau rata-rata
udah di Saudi ya enak gitu lah, atau sekitarnya gitu ya, dibiayain. Iya, Dapat biaya. bukan. Kalau di Indonesia kan kita memang harus berjuang gitu untuk biayain kuliah, biaya buku segala macam gitu kan. Ya semuanya ada kelebihan dan ada kekurangan lah. Kita bersyukur apa yang Allah berikan pada kita saat ini. Untuk ini jurusan yang terdapat Oh di iya, universitas ini apa aja, mungkin bisa dijelaskan jurusan di lagi. sini ada sekitar 5 jurusan. Yang pertama itu jurusan Al-Quran, dan yang kedua jurusan Syariah dan Dirasah Islamiyah. Yang ketiga jurusan Adab Sastra Arab. Yang keempat jurusan Ekonomi, dan yang kelima jurusan Komunikasi ya, komunikasi. Jadi ada 5 aja jurusan di sini. Jadi sekarang masih buka nih pendaftaran untuk Ya alhamdulillah masih masih buka, belum. Alhamdulillah masih buka. Untuk teman-teman yang mau daftar silahkan gitu. untuk teman-teman Infonya yang dilihat di ya, di, lihat di sekarang kan aku di ID di hmm, anak-anak gimana? SMA kan baru di Indonesia, anak-anak SMA kan udah pada lulus gitu. Mungkin yang ingin daftar silahkan cek tadi di apa tadi ya, Van terputus ya, eh, jaringannya. Oh, iya. Udah jelas sih. Mungkin Lulusan disebutnya lulusan tahun corona ya kan? Mungkin nggak ada hmm, UN dan lain-lainnya. Itu banyak yang bertanya itu di akun PPMI itu. Ada yang banyak bertanya, Kak, gimana ini kita mau daftar, kita udah lulus, tapi belum ada ijazahnya. Karena lulusan tahun ini 2020 yang mana ada corona ini, jadi ya membuat mereka tidak ikut UN, dan di kendalanya pun ijazahnya belum keluar gitu, ya kan? Seperti itu. Jadi pokoknya kalau teman-teman yang baru lulus tahun ini jangan daftar dulu sebelum punya ijazah. Masalahnya fatal kalau kita salah asal-asal daftar, ataupun kita daftar nggak pakai ijazah, ataupun kita masukin ijazahnya kita ganti dengan berkas lain gitu kan. Kita ganti dengan apa? Dengan akte gitu. Kita ganti ijazah seperti itu. Itu bisa fatal, bisa ditolak langsung. Bahkan kita bisa dikasih cap, kita nggak bakalan diterima. Seperti itu. Jadi daftar itu ketika berkas kita udah lengkap semua, udah siap, itu baru kita daftar. Dan jangan daftar double 2 kali. Unif cuman merintahkan pada kita untuk daftar sekali. Karena kalau kita daftar 2 kali langsung terdeteksi. Terdeteksinya dari nomor paspor kita, kan ada nomor paspor tuh. Walaupun kita ganti email, kan nomor paspor kita tetap sama dong. Walaupun kita ganti email, nomor paspornya sama, nggak mungkin berubah gitu kan. Nah, jadi itu ya bisa kelacak pakai itu. Gitu.